Halo pemirsa Selular TV. Jika di video sebelumnya kita pernah menjelaskan apa itu Pranalaling. Nah di video kali ini kita bakal kasih tahu ke teman-teman gimana sih cara kerjanya Pranalaling itu, simak sampai selesai. Pranalaling adalah sebuah platform digital profile di mana kita menggunakan Pranalaling itu bisa memperlihatkan profil kita baik di Universe atau di Metaverse. Dan banyak banget fungsi-fungsi yang bisa kamu gunakan seperti transaksi, memakai Twibbon, datang ke event, terus juga kita bisa sharing kontak dalam hitungan detik, semuanya langsung di Pranala.link. Oke, ini contoh profil personal dari profil di Pranala.link. Di mana Pranala.link di profil personalnya, profil organisasinya, dan profil eventnya itu kita punya 3 halaman. Halaman yang pertama di sini ada halaman link. Terus yang kedua ada halaman info kalau kita swipe ke kiri atau klik kiri, dan di halaman yang kanan itu ada halaman kontak. Nah, itu sudah seragam di Pranala.link. Nah, di halaman linknya di sini kita bisa dilihat di sini ada profil picture kita. Di mana di profil picture kita itu kita bisa ngelihat muka dari seseorang gitu ya, dan seperti apa orang tersebut. Lalu di sini juga kita bisa melihat ada verifikasi nih, karena saya sudah terverifikasi bahwa saya adalah pemilik dari profil ini yang memang valid. Karena semua data di Pranala.link itu kita validasi dengan submission, transaction, dan juga interaction dari tiap penggunanya. Jadi kita memastikan tiap pengguna kita itu bukan fake profile, tidak membuat fake profile, tapi benar-benar menggunakan profile yang tepat. Nah, selain kita melihat dari verifikasi di sini, teman-teman juga sebetulnya bisa saja melihat apakah ini benar-benar Bernhard, itu dari linknya nih di atas. Di mana di sini ada pranala.link/Bernhard Paras. Nah, itu salah satu step pertama untuk validasi jika memang pengguna tersebut belum memiliki verification badge yang ada biru dan putihnya ini. Karena memang yang hanya orang-orang yang memang membayar profil premium yang bisa mendapatkan username. Jadi setiap profil kita itu sudah memiliki kategori, terus kita juga bisa menampilkan agama kita juga bisa menampilkan kewarganegaraan kita. Nah, di sini kita bisa lihat juga ini adalah digital pager. Jadi kita memodernisasi pager yang konvensional menjadi digital, di mana info terbaru tentang saya itu bisa dilihat di sini. Jadi misalnya teman-teman ingin tahu nih Bernhard tuh sekarang lagi apa, atau mungkin Bernhard lagi ada promo sesuatu, itu bisa diupdate ke pager di sini, dan pager yang akan muncul hanya pager yang terakhir diupdate. Nah, kita itu ada fitur yang namanya linkers. Jadi kalau kita follow, nanti di admin page kita, itu kita bisa melihat seluruh update dari profilnya Bernhard. Lalu di bawah linkers, ini ada persona, di mana persona itu maksimal hanya bisa memiliki 3 persona dari setiap profilnya. Kalau saya menandakan diri saya adalah seorang entrepreneur, inovator, dan jurnalis. Jadi sebagai entrepreneur juga, selain saya bisa melihat, personanya Bernhard ini adalah seorang entrepreneur, tapi kita juga bisa melihat entrepreneur-entrepreneur lain yang ada di platform kita. Gitu. Jadi dengan di sini kita juga bisa mencari, misalnya kita sesama pengusaha nih, sesama entrepreneur pengen cari koneksi biar mungkin nanti akan ada peluang kolaborasi dan lainnya. Itu bisa semuanya kita di sini. Misalnya saya mau kolaborasi sama Hamzah, saya tinggal klik aja Hamzah di sini, saya bisa langsung kolaborasi sama Hamzah. Saya mau tahu Hamzah itu siapa, saya bisa lihat di sini Hamzah itu siapa. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke profil saya ya. Dimana di profil saya ini ada chat WhatsApp, ada add to contact, ada private contact. Nah ini kan cara paling mudah sebenarnya kita untuk terkoneksi dengan orang lain. Karena kita bisa tinggal langsung klik add to contact, langsung terlihat semuanya kontak dari Bernhard, dan kita bisa langsung import. Nah, tapi mungkin ada teman-teman yang bilang, ya berarti semua orang bakal bisa nge-add kita dong kalau kayak gitu. Mana security dan privasinya gitu. Nah, kita juga bisa menyematkan kode nih, kata kunci gitu ya, agar tidak semua orang bisa add kontak kita. Lanjut lagi, di bawahnya saya menyematkan link ini yang namanya content player link. Di mana content player link ini ada YouTube di sini. Dan gak cuma YouTube, tapi Spotify dan lain-lainnya juga bisa untuk disematkan di content player ini. Teman-teman nggak perlu lagi nih ngupdate profilnya lagi. Jadi teman-teman bisa langsung upload ke YouTube, langsung aja kasih tahu ke teman-teman, cek link in bio gue ya, gitu, atau nggak cek profil gue ya, atau cek link ini, atau cek QR code ini, dan di sini bakal langsung ke update otomatis, tanpa perlu kita update lagi profilnya, karena apapun yang saya upload ke YouTube itu akan bisa di display secara otomatis di sini berdasarkan video yang terakhir saya unggah, gitu. Nah, lanjut lagi, di sini ada schedule a meeting. Kita bisa tahu schedule Bernhard itu ada apa sih? Biar kalau Bernhard mungkin gak balas, mungkin dia punya kesibukan apa. Itu kita bisa lihat selengkapnya di sini.
Terus kita juga kalau misalnya mau bikin Twibbon itu simple banget, kita tinggal klik di sini tanpa perlu install aplikasi apapun. Terus kalau lewat yang ujung kanan bawah ini kita bisa langsung lihat QR code kita. Jadi kalau misalnya ada orang lain nih, misalnya pengen tahu Bernhard itu siapa, terus misalnya dia pengen ke profil Bernhard dengan share QR code, dengan simple kita tinggal buka aplikasi kamera, scan, ini akan langsung memunculkan profil Bernhard juga, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Di sini, di ujung kanan atas, itu ada sound profile. Di mana di tiap profil Pranala itu juga bisa menyematkan sound, salah satunya untuk memperkenalkan diri kita, tanpa perlu orang melihat profil kita juga, secara komprehensif. Kita tinggal klik di ujung kanan sini. Hai teman, gue Bernhard Faras, seorang pengusaha, inovator, dan jurnalis. Salah satunya seperti itu. Jadi nanti si profil ini akan menjelaskan dirinya sendiri kalau Bernhard itu siapa. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman lebih sukanya yang visual dibanding suara, kita tinggal klik kiri aja. Di sini ada lengkap Bernhard itu sebenarnya siapa sih. Lalu, kita scroll ke bawah nih, selain kita bisa lihat profilnya Bernhard itu secara deskripsi itu siapa, kita bisa lihat bio-nya juga, nama lengkapnya. Jadi sini yang lebih spesifiknya. Nah, dan beberapa hal, misalnya contohnya di sini ada tanggal lahir, terus ada CEO, ada Virgo. Zodiak ya gitu ya, Virgo contohnya. Nah teman-teman nggak perlu input lagi CEO-nya sama zodiaknya karena sistem akan otomatis generate itu gitu. Dan kalau scroll ke bawah lagi, ini masih banyak lagi yang lain, misalnya penghargaan, riwayat pekerjaan, edukasi dan lain-lain, semuanya lengkap. Dan yang lebih spesialnya lagi, seluruh hal ini itu diverifikasi oleh platform dan juga diverifikasi oleh pengguna. Jadi sangat sulit untuk orang untuk memasukkan profilnya dia seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, tadi kita di halaman info, sekarang kita pindah ke halaman kontak. Nah, di halaman kontak nih, di sini kita bisa ngelihat semuanya, dan ini balik lagi, kontak, info, atau link, itu bisa dikustomisasi oleh penggunanya masing-masing. Nah, terakhir, dari profil personal, ini linknya itu sekarang kita sudah ada 16 jenis link, yang bisa memang teman-teman kustomisasi sendiri, kayak contohnya payment, schedule, Twibbon, dan lain-lain. Dan kita akan ada ratusan lagi yang sedang kita develop. Jadi bakal banyak banget jenis-jenis link yang lainnya. Nah itu untuk yang profil personal. Oke, Pranala.link itu sebenarnya profil yang pakainya beda-beda. Jadi pertama ada personal, seperti saya contohnya. Nah, saya menggunakan Pranala Tech seperti ini, di mana ini bentuknya ID card. Nah, jadi di Pranala Tech ini saya biasanya menggunakan untuk tukeran kontak. Itu yang paling utama. Dimana kalau kita pengen tukeran kontak kan biasanya kita harus ngasih tahu nama kita, nomor telepon kita, terus habis itu juga alamat email dan lain-lain. Dan karena nama saya lumayan ribet ya, Bernhard Faras gitu ya, jadi di spellnya pun ribet. Nah dengan Pranala Link ini tidak akan ada gitu hal-hal yang ribet kayak gitu, dari mulai tukerannya, typo, terus hilang kartu namanya, itu nggak akan ada karena semuanya ke-save langsung ke handphone kita. Nah itu biasa digunakan untuk personal, untuk itu bisa untuk personal branding juga, bisa digunakan untuk di media sosial. Wah keren kan aplikasinya? Semoga tahun baru ini kontak kita bisa semakin rapih ya. Sekian info singkat dari Selular TV, jangan lupa subscribe ya biar tetap update.